Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ajeng Eksa Priyasni, Dila Arista, dan Utami Yogantari. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Narkoba dalam Perspektif Islam. Pengertian dan profil nafza. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Untuk mengetahui apa saja jenis dan bahaya narkoba bagi kesehatan, simak ulasannya berikut ini. Bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya yang pertama dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua yaitu halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaiannya berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakaian yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak terbangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya. Yang terakhir, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya, susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Eksa Priyasni akan melanjutkan paparan dari Kak Utami. Kedudukan nabza dalam hukum Islam. Seperti yang kita tahu, mungkin nabza atau narkoba belum ada pada zaman para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kedudukan nabza dalam hukum Islam itu dapat merujuk pada khamr atau minuman keras gitu. Nah, sebelum kita membahas tentang nabza itu sendiri, perlu kita kemukakan dulu nih tentang khamr itu.
supaya kita juga sama-sama tahu kenapa merujuk ke sana dan sebenarnya hukumnya seperti apa gitu. Karena kalau ditanya secara spesifik, ada nggak hukum tentang nabza di Al-Quran atau di hadis? Ya tentunya tidak ada, seperti itu. Kemudian kenapa harus merujuk ke khamar, ke minuman yang haram? Karena adapun jenis-jenis zat yang sangat populer pada waktu itu ya minuman keras tersebut gitu, dan budaya untuk minuman-minuman seperti itu tuh tidak bisa terlepas dari masyarakat pada saat itu gitu. Itu bisa disebut dengan tradisi jahiliyah Arab. Oleh karena itu, jika memang belum ditemukan status nabza pada syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka para ulama atau mujtahid biasanya menyelesaikan dengan jalan ijtihad, yaitu dengan metodologi hukum Islam melalui pendekatan qiyas atau analogi hukum sebagai solusi untuk memperjelas hukumnya dalam syariat Islam, seperti kasus nabza ini, karena kan sebelumnya belum ada nih. Nah, maka para ulama akhirnya melakukan ijtihad melalui pendekatan qiyas seperti itu. Selanjutnya khamar itu kan minuman yang memabukkan ya. Nah, jadi sebelum masuk ke nabza kita bahas dulu tentang minuman yang memabukkan itu sendiri. Pada permulaannya ya Islam sendiri pun juga belum bisa menentukan secara tegas untuk hukum terhadap khamar atau minuman yang memabukkan. Akan tetapi karena mengandung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, ya maka dengan cara yang sangat bijaksana, dengan hikmah, ya Allah membuat hukum itu secara bertahap gitu, menentukan hukum khamar dengan melihat beberapa firman-Nya. Di antaranya ada surat An-Nahl ayat 67, yang ayat tersebut itu menjelaskan manfaat dari buah anggur dan kurma, dan sekaligus menunjukkan akan ada efek yang berbahaya atau mudarat dari buah-buahan itu jika dijadikan minuman yang memabukkan. Yang dimaksud di sini adalah khamar. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 219 itu juga menjelaskan bahwa ya isinya sebenarnya lebih ke nasihat. Sebelum ada larangannya ditegaskan di dalamnya bahwa keberadaan khamar itu mengandung dosa yang besar karena dampak negatif yang berbahaya, tetapi sangat sedikit manfaatnya untuk manusia. Selanjutnya ada surat An-Nisa ayat 43. Ayat ini tuh menjelaskan tentang suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abdul Aranian bin Auf yang juga mengundang Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian dihidangkan minuman khamar tersebut sehingga terganggulah otak mereka ketika tiba waktu sholat. Nah, jadi ini juga salah satu sebab kenapa orang mabuk itu ya tidak boleh sholat, karena dia tidak bisa mengontrol atau otaknya terganggu karena minuman yang memabukkan tersebut. Nah, di sana juga diceritakan bahwa pada saat dia sholat kemudian dia membaca surat Al-Kafirun, ya ayatnya tuh jadi ngaco gitu. Ya, sejauh ini ayat itu belum juga menunjukkan status tentang khamar secara tegas. Akan tetapi hanya ada pelarangan, larangan untuk minum khamar ketika sholat di luar pelaksanaan ataupun waktu sholat tetap dibolehkan gitu. Selanjutnya pada tahap terakhir Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang haramnya khamar sebagai mana firman-Nya di Al-Maidah ayat 90-91, di mana berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman atau khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menjudi nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah, dan perbuatan keji dan syaitan lainnya, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran minuman khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kau dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu dari melakukan pekerjaan tersebut. Dengan turunnya ayat tersebut, maka Allah tegas mengharamkan khamr karena berakibat pada menghilangnya akal. Jadi kan otaknya terganggu. Kalau dia mabuk, maka dan itu merupakan gangguan dari setan yang menimbulkan banyak mudarat seperti permusuhan. Kan banyak ya orang habis mabuk terus tiba-tiba dia emosi atau dia mukul orang dan lain-lain. Kebencian mungkin setelah ada orang yang mabuk akhirnya mengganggu warga dan lain-lain, akhirnya menimbulkan kebencian warga terhadap orang tersebut serta membuat lalai dari kewajiban karena terganggunya otak si peminum. Dalam konteks pembicaraan kita, metodologi yang digunakan oleh para ulama untuk mencari ketentuan atau hukum dari nabza yaitu dengan pendekatan qiyas atau analogi hukum, yakni menghubungkan satu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan atau kejadian itu dalam ilat hukumnya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman masih belum tahu untuk nas itu sendiri, segala sesuatu yang munculnya tampak, maksudnya terlihat gitu. Nah, sedangkan ilat adalah sifat yang nyata, yang terang, tidak bergeser-geser, yang dijadikan pergantungan suatu hukum, pegangan, pedoman bisa, yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu. Jadi ada keterkaitan di dalamnya, seperti itu. Kemudian terlepas dan perbedaan para ulama antara yang pro dengan kontra berkaitan dengan beberapa keberadaan dan kehujahan qiyas ini, hujjah itu artinya adalah tanda atau bukti, dalil atau alasan dan segala macamnya, sehingga kalau kita ngomong berhujjah itu seperti memberikan alasan gitu. Jadi terlepas dari perbedaan ulama yang pro atau kontra dengan keberadaan dan alasan-alasan atau tanggapan tentang qiyas ini, metode qiyas dalam persoalan ini adalah jalan yang paling tepat dan relevan, terutama ketika mengamati dampak yang timbul akibat penyalahgunaan nabza akhir-akhir ini. Karena sama seperti khamr, fenomenanya semakin kesini kan semakin banyak jenis nabza dan sebagainya, kemudian timbul mudaratnya makin banyak, terus mungkin ada fungsi atau manfaatnya, tapi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lebih banyak mudaratnya. Maka pendekatan-pendekatan ini penting sekali untuk diterapkan sehingga merujuk pada hukum atau pandangan Islam yang lebih jelas, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Dila Rista. Untuk Kak Dila Rista, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada qiyas. Dalam berbagai literatur, qiyas mempunyai 4 rukun, yaitu al-asl, al-faru atau cabang, hukum al-asl, dan al-ilat. Berikut ini dipaparkan metode penyelesaian hukum nabza dengan pendekatan qiyas. Yang pertama, al-asl adalah khamr karena sesuatu yang ada hukumnya dalam nas atau Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman atau khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menjudi nasib dengan berhala, menjudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Yang kedua ada al-faru atau cabang, adalah nafsa, karena tidak ada hukumnya dalam nas, tetapi ada maksud menyamakan status hukumnya kepada al-asl yaitu khamar. Nafsa dalam hal ini disebut al-musyabah atau yang diserupakan. Yang ketiga ada hukum al-asl, adalah khamar, hukumnya haram seperti yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Maidah ayat 90. Dengan demikian,
ia menjadi tolak ukur ketetapan hukum bagi cabang atau al-faru. Yang keempat ada al-ilat. Sedangkan ilat yang dapat ditemukan adalah dampak negatif dan khamar atau sebagai asal yang dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran, dan dapat melupakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nafsa adalah cabang atau faru karena tidak terdapat nas mengenai hukumnya, dan ia telah menyamai khamar dan hal ilatnya, yakni memabukkan. Dan metode penetapan hukum nafsa dengan jalan analogi kepada khamar, jelaslah kedudukannya nafsa dalam hukum Islam itu haram bila disalahgunakan karena mempunyai ilat yang sama dengan khamar, yakni dapat memabukkan, merusak akal, bahkan nafsa dampaknya lebih berbahaya ketimbang khamar. Selanjutnya pandangan ulama fikih terhadap penyalahgunaan nafsa. Menurut Ibnu Taimiyah, komentar ataupun reaksi kali pertama berkenaan dengan penggunaan zat-zat terlarang ini mulai tampak di kalangan ulama Islam, yaitu di akhir tahun 600 dan awal tahun 700 Hijriah. Pada masa itu, kekuasaan di bawah kendali bangsa Tartar dengan pemimpin pemerintahan Changgis Khan. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa menggunakan ganja atau narkotika umumnya itu dilaknat dan merupakan suatu kemungkaran yang terbesar karena mempunyai pengaruh seperti memabukkan, membiuskan bagi seorang yang menggunakannya, dan dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Menurutnya, mengkonsumsi secara ilegal itu haram hukumnya, karena setiap sesuatu yang dapat membuat orang menjadi mengigau dan gemetar tubuhnya akibat pengaruh obat atau zat yang berasal dari bijian, buahan, dan lainnya, baik dalam keadaan mentah ataupun sudah diolah, itu termasuk ke dalam khamar yang haram hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama. Ahmad Muhammad Ashab dalam kitabnya menilai bahwa telah terjadi kesepakatan para ulama tentang keharaman khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan, termasuk ganja, opium, dan jenis narkotika karena memabukkan. Sementara itu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa orang yang mengatakan ganja atau jenis narkotika lainnya itu tidak memabukkan tetapi hanya memusingkan kepala adalah orang yang berdosa besar. Sebab ganja dan narkotika dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh khamar, yaitu kekacauan dan ketagihan. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ekses dari ganja dan narkotika itu lebih berbahaya dan merusak bagi pemakainya dibandingkan dengan khamar itu sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya narkotika dan jenisnya jauh lebih pantas untuk diharamkan. Hal senada juga dikemukakan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa termasuk khamar semua bahan yang memabukkan, baik yang cair maupun yang keras, baik berupa perasan atau masakan, dan opium adalah bahan yang dilaknat dan pangkal kesesatan yang dapat membawa ke tempat yang kotor. Ahmad al-Syarbasi berpendapat bahwa tanpa dikiaskan kepada khamar pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamar. Karena menurutnya, secara etimologi dan pengertian syar'i khamar adalah segala sesuatu yang dapat menutupi akal pikiran. Pendapat MI disandarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya. Selanjutnya, mengkonsumsi narkoba dalam keadaan darurat. Hukum narkoba secara khusus memang tidak disebutkan melalui dalil tafsili dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya, menurut kaidah istishhab, zat narkoba adalah sesuatu yang suci dan boleh digunakan. Ini sesuai kaidah fikih, yaitu hukum asal bagi setiap perkara adalah mubah, melainkan ada sandaran yang mengharamkannya. Narkoba mempunyai manfaat tersendiri untuk manusia, khususnya di bidang kedokteran. Oleh karena itu, narkoba boleh digunakan. Namun apabila narkoba disalahgunakan serta terbukti mempunyai dampak-dampak negatif terhadap akal manusia sebagaimana arak, tentunya hukum narkoba berubah selaras dengan prinsip fleksibilitas berdasarkan logika. Sejauh ini penggunaan narkoba berdasarkan kadar dan dosis yang dikonsumsi mempunyai dua mata sisi. Ada manfaat dan dampak penggunaannya.
Beberapa jenis obat-obatan yang termasuk dalam narkoba dibutuhkan bagi orang sakit untuk mengobati luka atau meredam rasa sakit dalam keadaan darurat. Keadaan tersebut dibolehkan mengingat kaidah yang sering dikemukakan oleh para ulama. Keadaan darurat diperbolehkan sesuatu yang terlarang. Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, seandainya dibutuhkan mengkonsumsi narkoba untuk meredam rasa sakit ketika mengamputasi tangan, Al-Khatib Asy-Syarbini dari kalangan Syafi'iyah berkata, boleh menggunakan sejenis narkoba dalam pengobatan ketika tidak didapati obat lainnya, walau nantinya menimbulkan efek memabukkan karena kondisi ini adalah kondisi darurat. Oleh karena itu, pengharaman narkoba yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis karena saat itu belum terdapat zat ini, maka dikiaskan dengan hukum khamar melihat dari manfaat dan kemudaratannya. Seperti yang diketahui, dampak dan akibat narkoba yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari khamar itu sendiri. Sebelum ditutupnya presentasi ini, yang pertama itu penyalahgunaan nafza adalah masalah sosial yang sampai saat ini menjadi tantangan besar untuk negara kita karena banyak sekali atau masih banyak kasus mengenai generasi-generasi muda bangsa kita yang terjerumus ke dalam narkoba. Kenapa sih menjadi sulit terus hal ini menjadi sangat kompleks? Karena untuk saat ini masih belum ada cara atau metode penanggulangan yang efektif, yang baik dalam tanda kutip adalah tindakan preventif ya, represif maupun rehabilitasinya mungkin belum bersahabat, mungkin belum membuat para pemakai nyaman sehingga mereka masih menolak untuk dirinya direhab dan ke arah lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, penyalahgunaan nafza di samping ya sudah pasti akan membawa mudarat atau sangat buruk akibatnya bagi si pengguna, juga akan melahirkan perbuatan destruktif yang dapat merugikan serta mengancam sistem atau peranata sosial, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara gitu. Jadi karena itu sangat mengganggu otak sehingga ya pastinya akan membuat atau menimbulkan perbuatan yang destruktif atau merusak, bukan malah membangun gitu. Yang terakhir ya seperti dijelaskan sebelumnya, mungkin secara eksplisit atau implisit, nafza memang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Akan tetapi dengan memahami substansi teks Al-Quran dan merujuk kepada berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, maka dapat direlevansikan bahwa nafza itu tergolong khamar, terutama jika kita tilik atau kita lihat dari indikasi hukumnya atau ilatnya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, yakni imbasnya atau efeknya adalah memabukkan dan merusak otak. Dengan demikian, maka hukum yang berlaku untuk khamar juga berlaku untuk nafza. Kesimpulannya, ya agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba tanpa sebuah kebutuhan, seperti ya bukan keadaan mendesak atau memang hanya untuk having fun dan lain-lain, itu sangat dilarang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai narkoba dalam perspektif Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.